Oke, rekan-rekan, mari kita awali kelas kita pada pagi hari ini. Silahkan Lemuel Kristandi membuka dengan doa, dan mungkin doanya lebih politis ya, tidak sekedar doa yang biasa. Yuk, silahkan Lemuel Kristandi. Marilah kita berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam surga, kami mengucap syukur atas rahmat dan berkat-Mu yang telah Kau berikan pada kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat Kau kumpulkan di tempat ini. Engkau berikan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan. Kiranya Kau memberkati kami, sehingga perkuliahan kali ini dapat berjalan dengan lancar, dan apa yang kami pelajari juga dapat menjadi bekal bagi kami dalam menjalani kehidupan panggilan kami masing-masing. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Makasih atas doanya. Politiknya di mana ya doanya ya? Oke, rekan-rekan, pagi hari ini adalah kelas terakhir yang saya selenggarakan untuk kalian ya. Karena teologi punya jadwal yang khusus. Jadi minggu depan saya tidak akan menyelenggarakan kuliah, kalian mulai mengerjakan ujian akhir semester kalian. Nah, beberapa hal mungkin baik ya kalau kalian catat atau kalian ingat sekurang-kurangnya. Ya, ini masih opera ya, Amin Mamiri ya. Oke, ujian akhir semester kalian akan merupakan sebuah ini ya, tanggapan atas bukunya Frans Magnus Suseno ya. Jadi materi yang kita bicarakan hari ini perlu kalian tanggapi ya untuk paper ujian akhir semester kalian. Nah, ini adalah sebuah gaya tulisan yang agak baru ya, mungkin tidak terlalu familiar di kentungan ya, tapi ini sangat familiar di Amerika, jadi saya agak membagikan sedikit ya cara kami biasanya belajar ya di Amerika. Mudah-mudahan kalian ketularan saya, siapa tahu nanti ada yang disekolahkan di Amerika. Nah, ada 3 bagian dari paper kalian. Yang pertama adalah gagasan utama dari tulisan Frans Magnus Suseno ya, tentang insting politik, tentang filsafat politik. Apa gagasan-gagasan utama yang kalian pandang penting? Nah, agar kalian lebih berpikir merdeka ya, saya melarang kalian untuk mengcopy paste gagasannya Romo Magnus. Jadi kalian harus menggunakan bahasa kalian sendiri untuk merangkum gagasannya Romo Magnus. Jadi dilarang ya mengcopy paste gagasannya, lalu kalian melakukan block quotation ya. Block quotation itu adalah kira-kira 5-8 baris itu kalian ambil begitu saja ya dari tulisannya Romo Magnus ya. Dilarang. Ya, agar kalian lebih berpikir merdeka ya. Karena kadang-kadang di kepausan itu berpikir merdeka itu tidak terlalu diberi ruang ya. Kalimat yang terakhir dicoret saja ya, jangan disebar-sebarkan. Lalu yang kedua adalah tanggapan pribadi kalian atas tulisannya Romo Magnus. Kalian setuju, tidak setuju, sepakat, tidak sepakat, ingin menambahi gagasannya Romo Magnus atau ingin mengurangi gagasannya Romo Magnus, boleh mengajukan kritik terhadap gagasannya Romo Magnus. Ini juga meminta kalian untuk berpikir lebih merdeka ya. Jadi Romo Magnus saya kira perlu kita apresiasi, tapi juga perlu kita kritik. Nah, nanti kita akan belajar dari Romo Magnus sendiri, bahwa seorang filsuf itu tidak kebal kritik ya, tidak imun terhadap kritik. Seorang filsuf terbuka terhadap kritik. Dan mungkin karena kita sangat ngefans sama Romo Magnus ya, menanggapi Romo Magnus mungkin agak susah buat kalian, maka ini adalah latihan ya.
Bayangkanlah kalian ketemu Romo Magnis dan Romo, saya tidak sependapat dengan gagasannya Romo tentang ini. Atau kalian punya, saya mengagumi atau saya sepakat dengan gagasannya Romo tentang beberapa tema. Ya. Lalu bagian yang ketiga adalah pertanyaan-pertanyaan. Setelah kalian membaca gagasannya Romo Magnis, menanggapi, apakah masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mau kalian ajukan terkait dengan tema filsafat politik atau filsafat kebangsaan atau teologi kebangsaan sebagai ilmu kritis? Make your questions personal, ya. Tulislah pertanyaan-pertanyaan yang lebih personal, ya. Jangan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terlalu umum yang sebenarnya jawabannya sudah sangat jelas, ya. Tetapi mungkin pertanyaan-pertanyaan kalian nanti bisa saya gunakan ya tahun depan untuk ngajar mata kuliah ini juga, sehingga ada pembaruan gagasan dan seterusnya. Oke, itu 3 hal yang akan saya lihat dalam paper kalian. Maka pastikan bahwa paper kalian mengandung 3 hal itu, ya. Jangan hanya bagian yang pertama, atau jangan hanya bagian yang kedua, atau jangan hanya bagian 3. Lalu buku yang kalian gunakan adalah Filsafat sebagai Ilmu Kritis dari Romo Magnis. Kalau kalian merasa buku itu kurang mencukupi dan kalian perlu membaca bukunya Romo Magnis yang lain, tentu boleh, ya. Berapa panjang paper kalian? Mau berapa? 7.000 kata? 8.000 kata? Filsafat tidak perlu bertele-tele, ya. Maka saya hanya meminta kalian untuk menulis 700 sampai 800 kata. Tidak lebih dari itu. Oke. Ya, terima kasih, Romo. Jadi 700 sampai 800 kata, ya. Ini tidak seperti skripsi, ya, Faris, ya. Jadi jangan bertele-tele dalam paper ini dan teman-teman yang lain. 700 sampai 800 kata akan dikirim lewat LMS, kecuali salah satu mahasiswa OCD, ya, yang tidak punya akses ke situ, boleh mengirim ke alamat email saya seperti kamu menulis sebelumnya, ya. Jadi teman-teman, nanti kalau paper kalian lebih dari 800 kata nggak bisa dikirim, ya. Jadi pastikan katanya benar-benar maksimal 800 kata. 801 itu tidak bisa terkirim. Jadi pastikan, ya. Tetapi juga jangan terlalu pendek, ya. Minimal 750, maksimal 800. Oke, tentang ujian akhir semester kalian, apakah masih ada pertanyaan? Tentang terutama isinya, ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya dulu. Romo? Ya, silahkan. Perihal pengumpulan, sebagaimana tugas sebelumnya, semua OCD lewat email, Romo. Oke, ya. Ke LMS. Terima kasih. Ya. Apakah kamu satu-satunya atau ada beberapa dari kalian? Kami berempat, Romo. Oke, nanti kalian cek, ya. Pastikan bahwa kalian mengirim ke alamat yang benar, ya. Kalau tidak salah kok saya hanya menerima 1 dari kalian, ya. Kami mengirim melalui alamat yang Romo beri di grup. Oke, ya. Nanti silahkan. Saya akan ngecek, ya. Biasanya kalau tidak ada masalah, saya Terima kasih, Romo, ya. memberikan catatan, tetapi kalau ada sesuatu yang bermasalah, saya akan kontak kalian, ya. Oke. Lalu kapan dikumpulkan, teman-teman, ya? Teologi buat saya seperti Yamaha, ya, selangkah di depan, ya. Maka pengumpulan tugasnya juga selangkah di depan, ya. Oke, kapan dikumpulkan? Adalah 2 minggu dari sekarang. Hari
Kamis. 2 minggu lagi ya. Jadi minggu depan dan minggu depannya lagi ya. Itu pas waktu ujian akhir semester ya. Jadi pastikan kalian segera mengerjakannya, jangan ditunda-tunda. Ini paper yang gampang ditulis ya, teman-teman, apalagi hari ini kita akan diskusi tentang tema itu. Jadi sebenarnya setelah kuliah ini selesai, kalian tinggal menuliskan gagasan kalian ya, dan mungkin nanti malam sudah selesai ya paper ujian akhir semester kalian. Oke, terima kasih UCD. Apakah ada pertanyaan lain? Terutama untuk mahasiswa-mahasiswi teologi ya. Mungkin di beberapa mata kuliah kalian agak diajari untuk menghafal ya. Tidak di kelas saya. Maka bagian pertama itu tidak sekedar merangkum ya. Maka saya agak mengurangi kecenderungan kalian merangkum dengan tidak mengizinkan kalian untuk mengcopy paste gagasan Romo Magnis ya. Tetapi kalian harus membahasakan ya dengan bahasa sendiri ya, parafrase ya, seperti yang kalian lakukan dalam skripsi. Lalu kalau perlu silahkan kalian merujuk pada halaman-halaman tertentu dari karangannya Romo Magnis, sehingga tidak menghindari gagasan yang terlalu abstrak ya. Saya kira buat kalian yang sudah mengerjakan skripsi ya, ini sesuatu yang sudah sangat familiar bagi kalian ya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi selain dari OCD? Oke, rekan-rekan, kalau tidak ada, kelas hari ini akan lebih... Oh, silakan. Silakan. Suaranya tidak terlalu terdengar ya. Suaranya tidak terdengar. Dari buku Romo Magnis ini, apakah hanya bab 1 yang akan dijadikan bahan ujian atau semua dari buku itu? Yang ada judulnya filsafat politik ya. Oh iya. Karena kalau hanya di bab 1 itu terlalu pendek untuk kalian ya. Saya tidak mau meremehkan kalian yang suka baca buku ya. Jadi boleh dari kan Romo Magnis mengomentari beberapa tokoh-tokoh filsafat ini. Jadi boleh dari tokoh-tokoh itu, Romo. Ya, misalnya Jean-Jacques Rousseau ya. Ya. Nah, itu di situ Romo Magnis lebih lebih komprehensif ya memaparkan gagasannya mengapa filsafat itu penting ya. Nah, termasuk filsafat politik ya. Jadi silahkan kalian membaca terutama yang ada judulnya filsafat politik ya. Dan itu tidak hanya insting politik di bab 1 ya. Tetapi juga beberapa sekurang-kurangnya ada 2 ya. Kalian bisa buka-buka lebih serius ya kalau kalian punya waktu. Itu ya. Juga kalau ada buku Romo Magnis yang lain yang menarik buat kalian juga bisa ya. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Prinsipnya teman-teman, ini seperti kompetisi Master Chef ya. Maka kalau ada paper yang salah konsep akan masuk pressure test ya. Nah, jadi pastikan tidak ada paper yang salah konsep ya. Kalau salah konsep saya kembalikan untuk dikerjakan ulang ya. Ada pertanyaan lain? Oke ya. Jadi pastikan kalian dalam track yang benar ya. Seperti skripsi ya. Kalau masih bermasalah saya kembalikan ya. Tidak boleh ujian dulu ya. Oke, rekan-rekan, kalau tidak ada, hari ini kuliah kita akan lebih pendek daripada sebelumnya karena saya harus vaksinasi kedua ya. Dan sebenarnya jam 8 sudah harus mulai siap ya. Jadi saya akan
lebih pendek daripada ya. Kecuali kalau saya tiba-tiba jadi bersemangat ya, mungkin akan saya perpanjang kuliahnya ya. Oke, rekan-rekan, filsafat politik sebagai ilmu kritis, tentu kita bisa melihat dari perspektif yang lain ya. Kalau di filsafat di Kentungan ya, barangkali filsafatnya adalah campuran. Jadi kita bisa juga memberi judul teologi politik sebagai ilmu kritis. Atau nanti kalau kalian jalan-jalan ke kampus 5, barangkali istilah politik agak asing di sana, maka kita akan lebih memilih filsafat kebangsaan atau teologi kebangsaan. Maka sebenarnya sebagai istilah ya, ini istilah yang masih sangat beragam, bisa dipandang dari filsafat, bisa dipandang dari teologi, atau sekarang ini barangkali yang lebih familiar di Indonesia adalah kita memandangnya dari segi katekese ya. Maka jangan menyepelekan kampus 5 ya. Bukan karena saya berasal dari kampus 5 ya, tidak dari kampus 4, tetapi saya kira perbincangan tentang teologi politik barangkali dalam konteks menggereja Indonesia itu banyak dibicarakan di kampus 5, terutama dengan katekese kebangsaan. Nah, mudah-mudahan apa ya, mahasiswa-mahasiswi teologi ya, jangan takut ke kampus 5 ya. Di sana ada banyak mahasiswi, sementara di Fakultas Teologi ada banyak mahasiswa ya. Saya kira kombinasi yang baik untuk kolaborasi lebih lanjut ya. Boleh. Tidak ada godaan panggilan ya di sana. Nah, ketika kita bicara tentang Magnus Susino dan filsafat sebagai ilmu kritis, yang segera tersedia kepada kita adalah baliho yang ada di mana-mana menjelang pemilu presiden 2019 ya, dan tentu pemilu yang lain. Pemilu bukan untuk memilih yang terbaik, tetapi untuk mencegah yang terburuk berkuasa. Mari kita mulai pembicaraan kita tentang filsafat sebagai ilmu kritis, secara khusus filsafat politik, dari kalimat ini. Suster Andrea, sejauh suster pernah baca ya, apa sih yang menarik dari statement ini, Suster? Pemilu bukan untuk memilih yang terbaik, tetapi untuk mencegah yang terburuk berkuasa. Ya, kalau menurut saya, Romo ya, sejauh saya tahu dan sejauh pemahaman saya bahwa kan kadang pemilu itu kan cenderung selalu mengunggul-unggulkan kehebatan, keunggulannya. Setiap kali kampanye ada program kerjanya, terus nanti kok jadi pemimpin akan ini, terus dia seperti mempromosikan barang yang berkualitas dan terbaik supaya orang itu memilih. Nah, tetapi kalau saya di sini dari yang saya tangkap dari pendapat Romo Manggis ini bahwa bukan itu yang utama, tetapi bagaimana itu lebih pada tidak hanya kita melihat dari promosi-promosinya saja, tetapi lebih kritis. Kira-kira orang ini nanti itu pas atau tidak. Nah, jadi itu bukan soal kita mempromosikan diri kualitas, tetapi sebagai pemilih itu kita juga melihat orangnya ini nanti kira-kira dia bisa nggak bijaksana. Nah, jadi bukan soal mungkin sejauh saya menangkap itu bukan memilih seperti kita memilih produk-produk barang yang terbaik, tetapi pada kepribadiannya supaya nanti siapa tahu promosinya baik ternyata nanti dengan berjalannya waktu tidak baik seperti itu. Jadi mungkin lebih dipertimbangkan, mungkin banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan. Seperti itu, Romo. Terima kasih. Oke, kemarin dalam pemilu 2019, Suster merasa ada calon yang baik atau bahkan calon yang terbaik atau tidak ada, Suster? Ya, pemilu orang presiden atau presiden aja ya, karena kalau yang level DPRD, DPR barangkali kita lebih tidak tahu calonnya ya.
Kalau saya kemarin itu karena memang saya tidak ikut memilih karena tidak berada di Palembang waktu itu. Terus kalau disuruh memilih, saya punya pilihan sendiri, yaitu ya Presiden Jokowi. Kalau disuruh, Oke ya, meskipun ini pilihan rahasia, tapi suster ternyata membuka rahasianya ya. iya, Seandainya dapat memilih, akan pilih 01 ya. iya. Oke, tadi suster menyebut bahwa soal kritis ya. Kata kritis ini adalah kata yang agak sering dikatakan, diucapkan ya. Tapi kadang-kadang kita nggak terlalu paham ya artinya. Misalnya filsafat sebagai ilmu kritis itu maksudnya kritis apa sih, Suster? Ya, kritis itu mungkin berarti dia itu filsafat itu berani untuk menerima masukan-masukan, terbuka dengan yang lain. Artinya itu dia tidak puas dengan apa ya pemikirannya sendiri, tetapi ya pokoknya intinya terbuka gitu Romo, dan tidak langsung ketika saya menemukan ini terus oh inilah. Nah, tidak berpuas diri dengan pendapatnya sendiri, tetapi terbuka kalau ada orang memberi masukan, walaupun mungkin pendapatnya beda dengan kita, tetapi ya coba dikomunikasikan dan terbuka juga seperti itu Romo. Oke ya, jadi ada keterbukaan nanti dalam wacana kalau kalian mengambil ini ya Pancasila itu ada dan kewarganegaraan tentu yang di teologi diubah menjadi filsafat kebangsaan atau teologi kebangsaan. Pancasila merupakan ideologi yang terbuka, bukan ideologi yang tertutup ya. Jadi ada kesempatan ya untuk mengkritisi ya atau mengajukan kritik ya. Oke. Anggeng Mamiri, dari poster ini, kalau kita coba bedah dari perspektifnya Romo Magnis sendiri ya, pemilu bukan untuk memilih yang terbaik, tetapi untuk mencegah yang terburuk berkuasa. Yuk ya, mungkin kalian belum dapat critical discourse analysis dari Romo Haryatmoko ya, tapi saya harap Romo Moko kan senang ya CDA ya. Maka mari kita coba baca ya dari critical discourse analysis ya. Yuk, silakan brother. Baik Romo. Ya. Ini melihat poster ini saya sangat sangat tergugah melihatnya. Pemilu bukan untuk memilih yang terbaik, tetapi untuk mencegah yang terburuk berkuasa. Saya mengingat ada juga pepatah yang serupa dari filsuf kuno, dari Plato. Katanya, kalau Anda tidak mau dipimpin oleh orang bodoh, maka terjunlah dalam dunia politik. Oke ya, saya kira sangat terkait. Ya. Jadi saya kira ini senada. Silakan. Seringkali kita ini kita apalagi yang kaum religius ya, nggak tahu kalau di tempat lain, tapi kalau kami merasa seperti itu, untuk terjun dalam dunia politik itu rasanya enggan karena kata politik sendiri itu seperti berkonotasi negatif. Ada banyak keburukan di dalam dunia politik. Tetapi dengan kata-kata seperti ini kita toh disadarkan. Lalu kalau kita tidak terlibat, berarti kita membiarkan negara kita ini berada dalam keterpurukan. Kita membiarkan politik itu tetap kotor dan kita tidak mengusahakan perubahan untuk itu. Maka kata-kata Romo Magnis ini menurut saya sangat tepat untuk menyadarkan orang-orang yang tidak mau terlibat dalam berpolitik. Mungkin seperti itu, Romo. Oke ya.
barangkali sebagian kelompok masyarakat itu mengalami trauma dengan politik karena ketika mereka berpolitik mereka mengalami bahkan sampai persekusi ya, dan itu bisa membuat sampai generasi tertentu, misalnya teman-teman Tionghoa ya, fenomena Ahok adalah sebuah perkecualian dari sekelompok masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia ya, yang berani masuk dalam berpolitik dan bahkan memberikan warna dalam hidup politik Indonesia ya, tentu dengan segala risikonya, bahwa kesalahan sedikit saja ketika dilakukan oleh seseorang yang punya background ya etnis Tionghoa itu lalu bisa menjadi persoalan besar. Sementara kasus yang sama ketika terjadi pada kelompok yang lebih mayoritas itu dianggap mungkin dengan gampang ya, seperti hari-hari ini dengan setelah Lebaran ya, dengan sangat cepat ya diselesaikan dengan materai 10.000 dan permintaan maaf ya di kepolisian ya. Nah, saya kira ini menarik ya, terutama kalau kita melihat bahwa ada pengalaman yang beragam dan tentu nanti karena di sini ada Saudara Andrea juga ya, pengalaman perempuan dalam politik ya. Bahwa ketika kita bicara tentang politik seringkali yang muncul adalah gambar laki-laki semua ya. Dan suasana umum saya kira yang disampaikan oleh Frater ya, bahwa masih ada ketabuan tertentu ya di kalangan barangkali religius. Maka nanti saya kira saya menemukan ya salah satu Romo MSF ya menulis buku tentang teologi politik ya. Maka pada kesempatan istimewa ini saya mau mengapresiasi karena buat saya itu mengisi lubang pustaka ya yang tidak terlalu banyak ditulis oleh para let's say ya fakultas keilahian ya, filsafat keilahian ya. Kita belum banyak ya, barangkali nanti saya akan ngecek ya skripsi-skripsi kalian apakah ada yang terkait dengan politik ya atau semuanya tentang paroki ya. Ada satu tentang pengungsi ya miliknya Faris, saya kira menarik ya. Ini pengungsi Euro. Karena anak bimbing saya ya. Oke, teman-teman. Dan pembicaraan ini mengarahkan kita, tadi sudah diantar oleh Frater Anggeng Mamiri. Silakan salah satu Frater MSF membaca kalimat ini. Dan menanggapinya tentu ya, tidak sekedar membaca. Di Indonesia banyak universitas yang memiliki jurusan ilmu politik, tapi sampai di mana peran dunia ilmiah dalam memberi kontribusi bagi perkembangan demokrasi dan sistem bernegara. Ini tentu masih sangat lemah. Ya, kita kadang-kadang membaca tulisan di koran, terutama harian Kompas, Suara Pembaruan dan Republika. Tetapi memang harus diakui bahwa di antara dunia ilmiah dan dunia politik itu ada dunia yang lain. Oke, melanjutkan tadi ya yang disampaikan oleh Frater Anggeng Mamiri, apakah memang dunia ilmiah, apalagi dunia filsafat keilahian dan dunia teologi dengan dunia politik itu seperti kita berada dalam dunia yang lain? Gimana tanggapan kamu? Baik Romo, menanggapi hal tersebut, ya saya sebenarnya tidak terlalu begitu paham terhadap hal-hal berpolitik dan ya kadang ketika berusaha untuk mendalami hal tersebut tentunya juga tidak ada merasa ketertarikan semacam itu. Hanya ingin mendengar berita tetapi belum sampai untuk ketertarikan untuk mendalaminya semacam itu. Dan ketika menanggapi apa yang dunia ilmiah dan dunia politik tentunya
di dunia politik itu terkadang kan tidak semuanya baik seperti yang sudah tadi disebutkan melalui kata Romo Manis yang sebelumnya tadi, bahwa di dunia politik itu tidak semuanya baik, bahwa semua orang itu mempunyai tujuan mereka masing-masing, dan terkadang tujuan itu juga kita tidak tahu bahwa itu apakah tujuan itu bisa menyejahterakan orang, ataukah bisa untuk tujuan sendiri, atau bisa untuk hal yang lain. Dan dunia ilmiah kan sebenarnya lebih berpikir logik dan dinamis macam itu. Kalau saya melihat di dalam Cokro TV itu kan di situ mengajak bagaimana mereka menanggapi perkembangan politik dengan berpikir logis terhadap apa yang terjadi dalam perpolitikan di Indonesia ataupun juga yang terjadi di dunia, dan di situ menarik begitu. Jadi mereka mengajak berpikir logis tentang politik. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi, Romo. Oke, segera menarik ya dari Krishna bahwa politik itu sangat dinamis dan seringkali ilmu-ilmu yang kita pelajari ya, filsafat, teologi itu adalah ilmu-ilmu perennial ya, ilmu-ilmu yang agak abadi ya. Dan mungkin itu menjadi salah satu penghalang bahwa misalnya filsafat ya, bicara tentang ada, mengada, ketiadaan, ya, ada menuju maut dan macam-macam ya. Tema-tema yang menurut saya berbobot, tetapi apakah bisa ketemu ya dengan realitas politik? Dalam perbincangan seringkali kita bicara tentang real politik. Dan seringkali yang kita maksud dengan real politik adalah pragmatisme politik. Ya. Oke, OCD, ada suara? Terhadap poster ini, apa tanggapan kalian? Baik, Romo, terima kasih untuk kesempatannya. Terdengar, Romo? Terdengar. Baik. Bagi saya sebetulnya Romo Magnis menyampaikan satu bentuk keprihatinan ya mengenai kontribusi lembaga pendidikan atau lembaga akademis itu terhadap kehidupan demokrasi dan bernegara. Nah, kalau tadi sebelumnya mengenai pemilu itu ya kita memahami itu kan sebagai satu alat dari berdemokrasi atau bagaimana demokrasi itu dipraktekkan, salah satunya pemilu itu. Nah, saya melihat mungkin salah satu hal yang lembaga-lembaga pendidikan bisa berikan atau kontribusinya adalah semacam satu pendidikan politik ya, pendidikan politik dalam arti praktis seperti ya wacana-wacana, karena politik penentu kemenangan sebagian besar kan memang bermain dalam bidang ini. Atau kalau sederhananya seringkali dikatakan politik adalah seni untuk meraih kekuasaan, dan seni atau atribut yang dipakai sebagai kendaraannya seringkali berupa wacana-wacana, opini-opini yang sifatnya untuk menggiring massa, menggiring publik. Nah, disinilah sebetulnya peran krusial dari lembaga pendidikan yang sebagaimana disampaikan bentuk keprihatinan Romo Magnis adalah kita berusaha mengimbangi wacana yang dalam arti yang memang benar-benar bisa dipercaya atau semacam wacana-wacana tandingan terhadap sebaran informasi yang sifatnya hanya untuk semacam menarik atensi publik ya, untuk mendukung jaringan-jaringan dukungan-dukungan massa. Dan belakangan yang dimainkan oleh sistem perpolitikan khusus kita di Indonesia kan bentuk-bentuk itu, seperti bermain isu agama, kemudian ya isu-isu primordialisme, suku dan segala macam. Nah, ini kan sebetulnya bukan situasi yang ideal, tapi ini yang terjadi. Saya membacanya di sini bahwa Romo Magnis tadi ungkapan sebelumnya juga mungkin saya sedikit komentar tentang itu, Romo, bahwa mengapa pemilu itu penting. Ini sebetulnya menekankan juga sebetulnya mau mengatakan bahwa demokrasi itu memang jauh lebih baik dari sistem pemerintahan yang lain yang ada paling tidak sekarang di muka bumi ini. Meskipun bukan tanpa cacat ya dalam arti itu.
Tetapi demokrasi satu sistem pemerintahan yang masih memungkinkan bahwa kekuasaan itu dikontrol. Sehingga tadi Romo Manis rumuskan dalam ungkapan yang menarik, bahwa pemilu itu bukan untuk mencari siapa yang terbaik, tapi mencegah yang terburuk berkuasa. Nah, sementara dalam demokrasi ini kan peluang untuk mengontrol kekuasaan itu masih tampak di sana. Ketimbang misalnya sistem otoritarianisme dan monarki dan segala macam itu kan kekuasaannya agak absolut sifatnya. Nah, saya kira itu yang bisa saya berikan komentar. Terima kasih untuk kesempatan. Oke, terima kasih ya. Saya kira ada beberapa kata kunci yang penting. Yang pertama adalah wacana. Yang kedua adalah wacana tandingan. Jadi seringkali yang ditawarkan oleh filsafat, termasuk nanti teologi, mestinya juga visipol ya, adalah wacana tandingan. Tetapi kadang-kadang justru ini yang tidak ada dalam politik ya, sehingga berkembang. Kalau kalian tadi ini ya, misalnya karena ini hari Minggu kemarin belum lama ya, Hari Komunikasi Sosial Sedunia, ya mari saya cek dulu ya, apakah kalian sudah baca dokumen itu. Bintang? Ya, kira-kira pesan apa yang masih kamu ingat ya dari Hari Komunikasi Sosial Sedunia minggu yang lalu, terutama dalam kaitannya dengan diskusi kita pagi hari ini, Bintang. Apa yang menurut kamu barangkali bisa kita kaitkan ya? Berkaitan dengan politik dari Frans Magnus Susino ini, saya tangkap memang melibatkan suara rakyat populi, karena pemilu ini kan melibatkan kepentingan rakyat. Jadi rakyat memilih supaya tanda-tanda kekurangan itu dapat dicegah oleh suara rakyat itu sendiri, mencegah kemungkinan terburuk. Kaitannya dengan komunikasi, yaitu bisa berjumpa langsung dengan orang apa adanya di situasi saat itu juga, dan di sini here and now, istilahnya seperti itu. Jadi bukan hanya sebuah gagasan untuk mengungkapkan sebuah ideologi tertentu, yang ini yang benar, yang itu yang salah, bukan, tetapi bisa terbuka terhadap kemungkinan situasi orang yang berada di negara Indonesia itu sendiri. Jadi keterbukaan itu adalah komunikasi itu sendiri. Suara rakyat adalah komunikasi itu sendiri untuk menyuarakan kepentingan rakyat. Itu dari saya, Rom. Oke ya, di pesan Komunikasi Sosial Sedunia itu ada sebuah krisis ya yang dialami oleh mereka yang terlibat dalam dunia media, secara khusus jurnalistik ya. Ya di sini ya, Kompas, Suara Pembaruan, Republika yang disebut di sini ya. Dan tadi seperti yang dikatakan Bintang, sebenarnya krisisnya ada di mana? Yaitu krisisnya ketika, kalau kita kaitkan dengan filsafat dan teologi, adalah bahwa filsafat, teologi itu seringkali dikerjakan di belakang meja saja ya. Teolog, filsuf itu berteologi, berfilsafat dari belakang meja saja ya. Tidak keluar dari jalan Kaliurang kilometer 7 ya, untuk turun ke jalan, dan dalam bahasa Paus Fransiskus, sampai sol sepatunya lepas ya, atau terkikis. Kalian ingat pengalaman Romero ya, ketika dia kemudian diberitahu bahwa ada seorang romo dan katekisnya dan warga umatnya yang dihentikan oleh militer. Dan kemudian karena tidak boleh melanjutkan perjalanan karena bisnya digembosi ya oleh militer di El Salvador waktu itu, maka Romero untuk pertama kalinya ya jalan bersama dengan seorang romo, lalu juga katekis dan umat ya untuk ke tempat pemilihan umum. Dan ketika pulang lagi ke keuskupannya ya, sol romo itu udah lepas ya, karena dia tidak pernah jalan sepanjang itu, selelah itu ya, kakinya memar-memar. Tetapi pengalaman itu penting ya, bahwa sol sepatu kita itu tergerus oleh jalan ya.
Karena itu berarti kita keluar dan dalam bahasa Bintang tadi mengalami encounter, ya, encuentro, perjumpaan. Dan perjumpaan itulah yang mengubah. Maka saya tidak boleh terlalu sering mengkritik Fakultas Filsafat Keilahian, ya. Saya kira kalian harus mengkritik diri kalian sendiri. Apakah filsafat, teologi yang kita kerjakan, termasuk skripsi-skripsi yang kalian tulis, ya, itu adalah skripsi-skripsi yang membuat sandal kalian itu keropos, ya. Atau ini teologi dan filsafat yang hanya diproduksi di biara-biara yang tertutup itu, ya. Nah, ini persoalan, ya. Oke, terima kasih atas tanggapannya rekan-rekan, dan yang terjadi pada Visipol itu tidak terlalu jauh dengan yang terjadi pada filsafat dan teologi, termasuk pada katekese, ya, untuk menyebut kampus saya. Nah, mari kita lihat salah satu dokumen pendek tentang Romo Magnis, ya. Sorry. Ya, ini adalah gambaran, ya. Sol sepatunya berkurang karena naik Vespa. Bahkan untuk nyetater aja udah lepas, ya, seringkali. Sampai cukup lancar. Kemudian bahasa Indonesia gampang. Dan karena saya di Indonesia menjadi besar dan dalam lingkungan Jawa, hidup bersama orang Jawa sampai hari ini, masuk akal saya mempelajari etika Jawa. Dan akhirnya menulis buku juga tentang etika Jawa. Dan tentu ada gunanya dari sudut bahasa. Karena gramatika, cara berpikir orang Jawa juga dalam bahasa itu sangat berbeda dari bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu yang jadi dasar bahasa Indonesia, strukturnya sebetulnya sama dengan bahasa Jawa. Tetapi sudah dikompromikan sehingga orang masih bisa umum bahasa Indonesia dengan berpikir Inggris atau Jerman, tapi bahasa Jawa itu tidak mungkin. Nah, dengan saya masuk bahasa Jawa, saya mengharapkan bisa keluar dari bahaya menulis dan omong bahasa Indonesia dengan berpikir bahasa Jerman. Filsafat di Indonesia masih sangat lemah. Lemah karena hampir tidak dapat dukungan sama sekali dalam lingkungan akademik. Hanya ada 2 universitas negeri yang punya program studi filsafat, Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada. Padahal di luar negeri, India misalnya, saya kira setiap universitas yang harga diri tentu juga punya program studi filsafat. Jadi itu saja menjadi suatu hambatan. Tentu lalu tergantung dari apa yang mau dicapai oleh penulis, apa dia mau mencapai suatu publik. Pengalaman saya bahwa sebetulnya perhatian pembaca intelektual Indonesia tentang filsafat cukup besar. Jadi pasar ada. Tentu yang dimaksud adalah memang lingkungan intelektual filsafat dalam arti ilmu filsafat bagi orang yang sama sekali tidak biasa berpikir teoretis kritis terlalu berat. Tetapi tidak perlu menulis hanya untuk orang yang pernah belajar filsafat. Jadi saya kira orang intelektual biasa di bangsa ini mesti bisa mengerti dan itu mungkin. Oke, ya, Romo Magnis mengatakan bahwa studi filsafat di Indonesia itu lemah karena kekurangan ekosistem akademik. Bahkan kalau mau merujuk, hanya 2 universitas negeri di Indonesia yang punya departemen filsafat, ya, UI dan tetangga kita UGM. Tentu perlu kita sebut juga, ya, Fakultas Filsafat Keilahian, Weda Bakti, ya, Kepausan, dan tentu juga filsafat Triarkara, ya. Nah, apakah ini juga
memberi kesulitan bahwa misalnya tadi dalam poster tadi ya, sisi filsafatnya dari poster tadi ada di mana sih teman-teman? Ya, kita kembali lagi ya. Pemilu bukan untuk memilih yang terbaik, tetapi mencegah yang terburuk berkuasa. Ayo, filsafatnya di mana dalam pernyataan ini? Ya. Terima kasih Romo. Menurut saya dalam kalimat ini sisi filsafatnya ada pada, ya menurut saya ada pada permainan kata-katanya itu sendiri, Romo. Permainan kata-kata, ya. Senang bermain kata-kata. Ya, di sini kan dikatakan pemilu lemah bukan untuk memilih yang terbaik, tetapi untuk mencegah yang terburuk berkuasa. Ya, kalau kita melihat dari kata-katanya sendiri seperti saya melihat frasa pertama dan kedua ini sama saja, bukan untuk memilih yang terbaik, untuk mencegah yang terburuk berkuasa. Ya, menurut saya di situ sisi filsafatnya, Romo. Oke, jadi Romo Magnis ini. Wah, ini pasti ada ekonya ya. Oh ya, saya pakai ini speaker, Romo. Romo Magnis ini bermain kata-kata saja ya. Sebenarnya kalimatnya pendek aja. Mengapa dipanjang-panjangin ya? Ini filsafat, suka berpanjang-panjang ya, bertele-tele padahal yang sebenarnya sangat simpel. Apakah seperti itu? Kita tanya teman kamu yang lain. Seminari tinggi? Yuk, seminari tinggi. Menurut saya Romo Magnis ini karisma filsafatnya tuh baik. Jadi dia itu selain tadi kalau Ayub bilang pandai berkata-kata tuh, Romo Magnis itu dia punya pemikiran tersendiri. Saya kayak itu, saya kasih contoh tentang, saya pernah baca artikelnya Magnis itu ketika dia menulis tentang Habib Rizik Syihab, HRS dan kita. Itu kan dia ngomong apakah si HRS itu mengkritisi tentang waktu itu kan Ahok, dan ketika dia ditangkap terus kemudian akhirnya dia sendiri menerima getahnya sendiri, Romo. Jadi bagaimana sikap kita sebagai orang Katolik ketika agama kita dihujat? Apakah kita malah semakin diam-diam aja, atau kita malah ikut menentang si HRS itu sendiri? Tapi Romo Magnis itu menyebutkan bahwa di situ ya sikap kita harusnya sadar diri gitu loh, sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristiani minoritas di Indonesia tuh kita harus juga terbuka dengan berbagai orang-orang saya lupa artikelnya. Jadi ya intinya tuh ini, sikap kita sebagai orang Katolik itu jangan terus mudah baper lah kayak gitu. Oke ya, jadi selain sisi kritis, perlu juga ada sisi yang introspektif ya. Jadi kita juga melihat apakah ada sesuatu dari diri kita yang perlu diperbaiki ya. Karena kalau kita hanya bereaksi, mungkin sisi introspektif itu agak hilang ya dalam komunitas kita. Oke, CMF Brothers, saya masih mencari di mana filsafatnya dalam poster ini. Silakan, CMF Brothers. Silakan. Baik, Bro. Kalau saya pribadi itu rumusan saya yang punya filsafat dalam kalimat ini berkaitan dengan
memilih yang terbaik. Ini seperti apa ya? Filsafatnya Aristoteles itu. Kita berusaha untuk mencari yang terbaik dalam hidup ini untuk mencapai tujuan kita itu kebahagiaan. Itu mungkin yang saya lihat sebagai filsafat dalam kalimatnya Romanis ini. Oke, kalau kalimat yang kedua tidak ada filsafatnya? Bagian kalimat yang kedua setelah koma? Saya belum menemukan itu. Oke ya, sudah ada satu sisi yang diangkat adalah sisi idealisme. Yuk, SCY. Selamat pagi, Romo. Pagi, yuk. Oke, dari apa yang saya baca di poster ini ya, pemilu bukan untuk memilih yang terbaik, tetapi untuk mencegah yang terburuk berkuasa. Kalau saya ingat tentang Plato, tentang dunia ide, itu kan ya, tentang yang terbaik dan berkuasa di sini disebutkan bahwa yang dunia ide yang terbaik itu dijelaskan oleh Frans Manis Suseno dalam posternya di sini, di mana tatanan yang terbaik itu dimunculkan dalam kalimat yang pertama, dan yang kedua itu tatanan yang memang yang ada di dunia sekarang ini, di mana ya memang dunia sekarang ini pada kenyataannya memang masih buruk ya, belum betul-betul baik. Dan saya rasa apa yang dituliskan di sini memang kesannya sama saja seperti halnya Ayub tadi katakan, bahwa mau yang terbaik ataupun mencegah yang terburuk intinya sama saja. Namun yang dinyatakan di sini ialah ketegasan bahwa mencegah yang terburuk. Artinya bahwa memang kalau kita melihat bahwa dunia seperti halnya pemikirannya siapa ya? Spinoza atau siapa itu yang mengatakan bahwa dunia ini kenyataannya memang adanya ialah buruk, adanya ialah kekejaman, lalu kesedihan, dan memang tidak ada yang tidak ada yang baik. Dan kalau melihat dari pemikirannya Nietzsche itu ya memang ini adalah kenyataan dunia yang memang harus kita terima begitu saja. Jasagen ya, kita menerima apa adanya dari dunia ini. Maka pemilihan dari kata ini memang berada dalam dunia yang kita sedang berevolusi untuk menuju tingkat kebaikan yang artinya kita pun juga sedang berfilsafat di dalamnya, kita terbuka terhadap kritik dan juga terbuka pada kehidupan yang semakin lebih baik. Itu Romo dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Jadi ada sisi ideal, ada juga sisi yang real ya, atau realis dengan yang idealis ya. Dan ini penting ya, dan Romo Magnis sebagai seorang filsuf menempatkan ini dalam tegangan yang kreatif ya. Filsafat, teologi itu kan terkait dengan yang ideal-ideal ya. Makanya dalam teologi kan ada teologi pastoral, yang melampaui yang ideal, melampaui yang sistematik, dan melampaui yang moral ya. Maka ada teologi pastoral itu ya, ketika kalau kita memberlakukan secara dogmatik atau secara moral nggak jalan ya. Gereja akan kosong ya kalau melulu teologi yang kita perlakukan itu adalah teologi sistematik dan teologi moral ya. Perlu teologi pastoral ya. Sehingga gereja kita tuh masih ada penghuninya ya. Karena kalau kita memberlakukan itu semua ya, yang ada mungkin umat kita salah semua ya, dan kena hukuman semua. Maka ada kemurahan pastoral, ada teologi pastoral, dan dalam politik juga ada ya. Jadi dalam politik termasuk nanti dalam kasus golput. Salah satu pertanyaan Romo Magnis adalah apakah ketika pemilu presiden yang kemarin betul-betul kita tidak bisa melihat perbedaan antara kandidat nomor 1 dan kandidat nomor 2. Nah, artikel ini banyak sekali mendapatkan tanggapan termasuk oleh orang-orang muda yang memilih untuk golput.
Dan yang menarik adalah terutama bukan itu teman-teman, tetapi Romo Magnis ternyata mengoreksi sendiri gagasannya. Nah, mungkin bagian mengoreksi gagasannya ini yang jarang kita ketahui, maka mari kita lihat. Saya di Orde Baru mendukung golput. Dan Romo golput. Saya golput. Saya banyak dapat kritik dari orang-orang yang golput itu. Saya sebetulnya menyesal memakai itu sulit, bikin marah, membuat diskusi menjadi terlalu emosional. Jadi ini saya tarik kembali. Mungkin juga kurang memperhatikan betapa kuat keyakinan golput, jadi bahwa orang mesti tersinggung. Tidak perlu memberi kamu itu bodoh, kamu itu psycho-freak, tidak usah mengatakan, hanya mengatakan mengapa saya mengkritik. Saya mengkritik berarti salah, tetapi tidak salah dalam arti stupid atau psycho-freak atau sebagainya. Mungkin karena sudah 82 tahun, saya tidak tahu, tapi kalimat itu saya anggap suatu kebodohan besar. Memang waktu itu Romo dalam situasi marah? Tidak, saya tidak marah. Saya sebaliknya, saya menulis itu dengan agak gembira. Saya merasa kalimatnya bagus. Bagus dan menghina. Nah, tidak bisa itu. Harusnya tidak itu. Kalau kita menulis seperti itu, kita juga harus bersedia menerima reaksi. Artinya Romo sebelum menulis itu udah tahu konsekuensi ini akan jadi kontroversi. Sebetulnya tidak. Tidak separah itu yang saya anggap termasuk kebodohan. Saya tidak begitu. Saya merasa wah bagus. Ternyata nggak begitu bagus. Etika politik tidak selalu 100% sudah jelas mana yang betul atau tidak. Maka saya juga tidak mau mengatakan orang yang golput itu sudah jelas etika politiknya buruk, itu tidak. Tapi saya mengkritiknya, saya menganggapnya tidak tepat. Itulah. Dari sudut kematangan masyarakat, banyak alasan untuk memilih. Mereka yang golput juga tidak mengatakan bahwa mereka meragukan masyarakat, mereka sendiri tidak puas dengan alternatif. Mereka tidak puas dengan sistem, senang atau tidak dengan Jokowi, dengan Prabowo ini, salah satu dari dua orang itu selama 5 tahun akan menentukan Indonesia, termasuk mereka yang golput yang mau membangun satu alternatif, sangat akan dipengaruhi kemungkinan membangun alternatif dari siapa yang dipilih. Mungkin yang dipilih itu masih banyak cacat dan sebagainya, sebetulnya memang dengan itu. Tapi daripada yang paling buruk itu dipilih ya, pastikan bahwa bukan dia. Tentu akan ada perbedaan untuk Indonesia di 5 tahun mendatang, tergantung dari siapa yang dipilih, Pak Jokowi atau Pak Prabowo. Saya tidak bisa mengerti bahwa orang yang sedikit memperhatikan realitas tidak melihat ada perbedaan. Mengenai pemilihan partai itu juga tentu saja banyak yang tidak memuaskan. Sangat mungkin bahwa di antara partai-partai tidak ada satupun yang memuaskan. Saya akan memilih, meskipun bagi saya sekarang tidak ada satu partai yang betul-betul memuaskan. Di Orde Baru orang tidak boleh membentuk partai, pemilihan itu betul-betul tidak bebas. Saya di Orde Baru mendukung golput. Dan Romo golput. Saya golput ya. Sekarang orang bisa pilih antara sekian partai dan kalau tidak puas dia bisa membuka suatu partai baru. Jadi ada kebebasan betul, ya ini harus dipakai. Segala pembayaran untuk mendapat suara apapun itu adalah buruk, ya jelas.
Saya kalau ditanya selalu bilang, terimalah uang itu, kemudian putus sesuai dengan yang mau kamu putuskan. Karena uang itu haram, tapi kamu terima itu tidak haram, asal kemudian bebas memilih. Jadi mereka tidak berhak menuntut bahwa kamu karena dapat duit harus pilih yang mereka kehendaki. Itu kita masih punya 50% masyarakat yang hidup pas-pasan, kali kasih duit, terima saja, tetapi kemudian terkalahkan kalau mereka udah pergi, dan ambil sikap yang mau kamu sikap sebelum dapat duit itu. Oke, rekan-rekan, nanti kalian bisa melihat ya beberapa tayangan Romo Magnis yang lain, dan saya kira menjelaskan poster tadi ya. Dan saya kira dalam teologi moral ya, filsafat moral ada prinsip minus malum, dan kita perlu melihat mana calon yang punya malum lebih sedikit daripada yang lebih banyak ya. Dan itu alasannya ketika kita menemukan bahwa tidak ada pemimpin yang ideal ya. Dan itu yang tadi kita bicarakan bahwa filsafat dan juga teologi itu memberikan ya perspektif yang kadang-kadang di tengah segala keruwetan politik ya, itu perspektif itu tidak tersedia. Jadi ada cita-cita tertentu, apakah itu bonum commune, ataukah itu melawan totalitarianisme dan seterusnya ya, yang kadang-kadang itu menjadi real politik ya di banyak negara. Juga nanti akan ada isu ya soal agama. Nah, nanti kalian silahkan lihat sendiri. Nah, kira-kira rekan-rekan itu yang saya harapkan dari paper kalian. Jadi silahkan kalian membaca lagi tulisannya Romo Magnis, lalu terutama melihat sumbangan filsafat, dan buat kalian yang barangkali lebih leaning ke teologi seperti saya, juga nanti apa sumbangan teologi ya sebagai ilmu kritis dalam situasi kebangsaan kita sekarang ini. Saya kira kita di kampus kalian ya punya Hariat Moko ya, yang sekarang ini punya akses yang istimewa karena sudah bicara di depan MPR, DPR ya, sudah mau diangkat sebagai anggota kehormatan oleh bangsa Indonesia ya karena kontribusinya. Saya kira itu sesuatu ya bahwa filsafat itu bisa masuk sangat dalam kehidupan berbangsa, tidak hanya filsafat yang kita kerjakan di belakang meja ya, seperti ketika kita mengerjakan skripsi kita ya. Tetapi sungguh-sungguh ilmu yang dikerjakan sampai filsufnya atau teolognya itu sepatunya krepes ya, karena dia berjumpa dengan real politik dan tetap mau memberikan sumbangan pada kehidupan politik dengan filsafat politik atau dengan teologi politik, atau kalau dalam bahasa saya lalu memunculkan istilah kesucian politik ya, mengutip pada pemikiran teolog Jan Sobrino. Oke, rekan-rekan, terima kasih atas perhatian kalian sampai akhir ya. Saya sebenarnya masih berharap bahwa kuliah kita berlanjut 1 semester lagi, tetapi saya kira fakultas hanya mengizinkan ya 1 mata kuliah itu berlangsung 1 semester saja. Maka silahkan kalian lanjutkan eksplorasi kalian dengan membaca gagasannya Romo Magnis dan menanggapinya ya. Jadi apa yang kalian tangkap dari gagasannya Romo Magnis, gagasan-gagasan yang paling penting, yang relatable ya untuk konteks Indonesia sekarang ini, lalu tanggapan pribadi kalian, dan kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari bacaan kalian, saya persilahkan ya. Jadi tidak harus kalian memberikan jawaban pada bagian ketiga ya, ajukan saja pertanyaan. Oke, sebelum saya tutup, apakah masih ada yang perlu diklarifikasi, diperjelas dengan paper UAS kalian? Oke, ya, meskipun dalam filsafat diam itu bukan emas ya, bisa jadi kebingungan dan seterusnya. Maka nanti kalau masih ada pertanyaan, silahkan kalian ajukan di grup.
Untuk mengingatkan, paper kalian tidak 7.000 sampai 8.000 kata ya teman-teman ya. 700 sampai 800 kata. Itu berarti paling cuman 2,5 halaman ya. Paling panjang 3 halaman. Mungkin ini paper terpendek yang pernah kalian tulis di Fakultas Ilmu Kelahian ya. Tapi saya selalu berangkat dari para teolog feminis tentang paper ya. Paper itu ringkas, berisi, indah. Ya. Tidak bertele-tele, omong kosong, dan bermasalah secara bahasa. Maka silakan kebalikannya itu kalian pertimbangkan dalam menulis paper pada saya. Ya. Kalau paper kalian belum memenuhi 3 kriteria itu ya, jangan ujian skripsi dulu ya. Faris juga, Arbi ya, dan yang lain-lain. Ya. Faris bertele-tele. Ringkas, berisi, dan indah ya. Nah, silahkan kalian mempraktekkan itu dalam paper kalian ya. Dan terima kasih atas keterlibatan kalian selama mata kuliah ini. Mengajar menjadi lebih enak ya, karena kalian banyak bicara. Saya bisa membayangkan ya betapa menderitanya ya banyak dosen teologi ya yang omong terus selama pembelajaran ya. Saya tidak sekuat para kolega saya dalam mengajar, jadi saya lebih senang mengajak kalian berbicara ya. Mudah-mudahan ini sebagai bentuk komunikasi, keterbukaan secara akademik juga. Dan saya kira kita perlu memperkaya ekosistem ilmiah kita dengan gagasan-gagasan filsafat teologi kita. Karena sebagaimana dikatakan juga oleh Hatta, ketika dia berbicara tentang demokrasi, apa yang harus dipenuhi? Salah satunya adalah filsafat Barat. Politikus Indonesia harus baca filsafat. Dan kalau mau berangkat ke teologi ya, misalnya tokoh seperti Hos Sokraminoto, dia selalu merujuk ya, dan juga ketika kita bicara tentang kesantunan politik, kita harus kembali ke akar religius kita, apakah itu Islam, Buddha, Hindu, Katolik, atau Kristen yang lain. Oke, rekan-rekan, sampai ketemu lagi, dan saya tunggu dengan penuh harapan ya, tidak dengan pesimis paper-paper kalian ya, karena memang ujian akhir semester tidak mencari paper yang terbaik, tapi tidak membiarkan paper yang buruk dikirim pada dosennya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih Romo. Ya. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Padre. Yuk, sama-sama.